sebentar lagi, awal April 2014, itu kita akan melaksanakan pesta demokrasi, sebuah kenduri demokrasi terbesar selama masa reformasi. Kita melakukan kenduri demokrasi mulai 99, 2004, 2009, dan 2014 ini. Nah, 2 bulan ke depan, para politisi itu akan melakukan ancang-ancang yang luar biasa. Mereka melakukan sebuah political marketing untuk memenangkan dirinya dan parpolnya. Nah, para politisi ini kan ongkosnya luar biasa untuk memasuki legislatif. Ada yang mengatakan setiap calon bisa paling kurang 1 miliar, 2 miliar ongkos politik yang dia keluarkan. Belum lagi ada beberapa informasi yang kami temukan atau saya temukan itu menyetor ke parpolnya. Jadi ongkosnya luar biasa. Dan parpol sendiri ini sudah menjadi semacam mobil rental. Sudah menjadi sebuah siapa yang bisa menyewa parpol atau dia punya uang, ya silahkan masuk ke parpol tersebut menjadi legislatif. Karena ada kecenderungan sekarang ini beberapa parpol menjadi sebuah mobil rental. Siapa punya uang bisa menyewa mobil tersebut. Kesimpulannya bahwa ini terjadi sebuah ongkos politik yang sangat mahal, dan bisa jadi kalau diakumulasi secara nasional sampai ke daerah itu bisa ya 300-an triliun ongkosnya. Ini luar biasa ongkos demokrasi, ongkos kenduri demokrasi. Nah, karena ongkosnya sangat tinggi, maka kalau saya meminjam atau menggunakan kacamata dunia industri, dalam industri itu kan ada yang disebut dengan kategorisasi industri hulu dan industri hilir. Apa yang dilakukan oleh para politisi dan parpol tadi dalam melakukan political marketing dengan mengeluarkan ongkos yang ratusan triliun rupiah, ini adalah proses pembentukan hulu politik. Nah, kalau misalnya hulu politik seperti ini dengan ongkos yang sangat tinggi, ini akan berkonsekuensi ketika parpol itu atau caleg itu menjadi menang dalam pemilihan pemilu besok itu dan duduk di legislatif dan berkuasa di legislatif, itu dalam konteks hilirisasi politik atau dalam proses sesudah dia duduk di legislatif itu akan bermasalah, karena bagaimana ongkos-ongkos yang dia keluarkan dalam pembentukan hulu politik tadi itu bisa kembali. Besar kemungkinan permainan atau kong kali kong yang selama ini terjadi di legislatif, yang biasanya juga berkolaborasi dengan eksekutif, itu semakin eskalatif, semakin marak. Sehingga ke depan saya kira kalau ini tidak dikurangi, itu akan membuat distorsi proyek dan distorsi ekonomi akan semakin meningkat, karena harus para politisi yang duduk di legislatif ini akan berupaya mencari bancakan, mengembalikan ongkos-ongkos tadi yang miliaran tiap orang itu untuk dikembalikan, dan mengembalikan kosnya tadi dalam biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembentukan hulu tadi. Nah, sehingga di tingkat hilir itu akan berdampak. Nah, kalau hilirnya ini dipenuhi oleh distorsi, itu akan berdampak secara ekonomi adalah akan membentuk sebuah high cost ekonomi biaya tinggi, karena banyak parasit yang menentukan proses kebijakan ekonomi kita, dan ini akan berdampak pada daya saing ekonomi itu akan lemah karena banyaknya distorsi atau lemak-lemak ekonomi yang mendompleng dalam proses keputusan proyek tadi. Saya kira demikian.